Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nomor 4, tujuan latihan basic. Koneksi basic baik menyambung ke printer lokal di rumah atau sudah bekerja di negara lain. Belum komunikasi jaringan awam terjadi, sambung ke basic ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi basic dapat berupa koneksi kabel dengan menggunakan kabel atau koneksi nirkabel yang dengan menggunakan gelombang radio atau nirkabel. Ini adalah komponen titik akses antena nirkabel, beberapa switch port Ethernet, juga pelabuhan internet. Koneksi kabel ke router nirkabel, kartu antarmuka jaringan. Koneksi kabel menggunakan NIC Ethernet. Tidak koneksi perekaman dalam bilik kinerja saat menyambung jaringan. Lapisan basic. Lapisan basic kosong menyediakan sarana untuk mengangkut bit-bit yang menggunakan bingkai lapisan data link melintasi media jaringan. Karakteristik lapisan basic. Standar lapisan basic. Pada topik sebelumnya, Anda memperoleh gambar tingkat tinggi tentang lapisan basic dan tempat dalam jaringan. Topik ini mengalami lebih dalam secara spesifik lapisan basic. Komponen fisik. Standar lapisan basic membahas 3 bidang fungsional, yaitu komponen fisik, pengkodean, dan sinyal. Komponen fisiknya adalah perangkat keras elektronik. Pengkodean adalah atau pengkodean baris adalah metode mengubah alur bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Sinyal. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik optik atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Sinyal listrik melalui kabel tembaga. Bandwidth. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit dengan kecepatan berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal bandwidth. Terminologi bandwidth, istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth antara lain latensi, hasil bagus. Latensi mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan bagi data untuk berpindah dari satu titik tertentu ke titik lainnya. Hasil. Throughput adalah ukuran transfer bit melintas media selama periode waktu tertentu. Hasil bagus. Ada pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang telah digunakan. Itu dikenal sebagai output. Kabel tembaga. Karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Sebenarnya kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel saja. Ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Sel sinyal digital murni transmisi. 2. Pada medium terdapat sinyal referensi. 3. Sinyal digital rusak oleh sinyal referensi. 4. Komputer menerima membaca sinyal yang diubah. Perhatikan bahwa bit 0 sekarang diartikan sebagai bit 1. Jenis kabel tembaga. Ada 3 jenis utama media tembaga yang digunakan dalam jaringan. Pasangan terpilih tidak terpelindungi (UTP). Kabel unshielded twisted pair (UTP) adalah media jaringan yang paling umum. Kabel UTP diakhiri dengan konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan host jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti switch dan router. Pasangan terpilih terlindungi STP. Pasangan terpilih terlindungi STP memberikan perlindungan kebisingan yang lebih baik daripada kabel UTP. Kawat koaksial. Kabel koaksial atau disingkat koak mendapatkan namanya dari fakta bahwa ada 2 konduktor yang berbagi sumbu yang sama, seperti terlihat pada gambar kabel koaksial yang terdiri dari konduktor tembaga digunakan untuk mengirimnya elektronik, lapisan insul plastik, bahan insulasi. Seluruh kabel ditutup dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Kabel UTP. Properti kabel UTP. Pada topik sebelumnya, Anda telah mempelajari sedikit tentang kabel tembaga unshielded twisted pair (UTP). Karena kabel UTP adalah standar untuk
digunakan dalam LAN. Topik ini menjelaskan secara rinci mengenai kelebihannya dan keterbatasannya, dan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah. Standar dan konduktor kabel UTP. Pengakuan UTP sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh TIA EIA. Secara khusus, TIA EIA 568 menetapkan standar pemasangan kabel komersial untuk instalasi LAN dan merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan pemasangan kabel LAN. Beberapa elemen yang digunakan adalah berikut: jenis kabel, panjang kabel, konektor, penggunaan kabel, dan metode pengisian kabel. Soalkan UTP RJ45, soket UTP RJ45, kabel UTP terminasi buruk, kabel UTP yang digunakan dengan benar, kabel UTP strike dan crossover. Situasi yang berbeda untuk memungkinkan kabel OTP untuk disambungkan sesuai dengan konvensi pengkabelan yang berbeda. Ini berarti bahwa masing-masing kabel dalam kabel harus dihubungkan dalam urutan berbeda pada pin berbeda pada konektor RJ45. Aktivitas unit kabel. Kabel serat optik. Sifat kabel serat optik. Seperti yang Anda telah pelajari, kabel serat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena harganya mahal, maka tidak umum digunakan pada berbagai jenis kabel tembaga. Jenis-jenis fiber. Kabel serat optik secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis: serat mode tunggal SMF, serat multimedia MMF. Serat mode tunggal SMF terdiri dari inti yang sangat kecil dan menggunakan teknologi laser yang mahal untuk menemukan satu sinar cahaya yang dilakukan pada gambar. Menggunakan kabel serat optik. Konektor serat optik. Konektor serat optik mewakili ujung serat optik. Kabel patch serat. Kabel patch serat diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Catatan, kabel fiber harus dilindungi dengan tutup plastik kecil bila tidak digunakan. Serat versus tembaga. Ada banyak keuntungan menggunakan kabel serat optik dibanding kabel tembaga. Kabel ini menyoroti beberapa perbedaan tersebut. Media nirkabel. Properti nirkabel. Anda mungkin mengikuti kursus ini menggunakan tablet atau ponsel pintar. Hal ini hanya mungkin terjadi berkat media nirkabel yang merupakan cara ketiga untuk terhubung ke lapisan fisik satu jaringan. Jenis-jenis nirkabel. Pengodaan data ke sinyal radio, frekuensi dan kekuatan transmisi, persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, desain untuk dan konstruksi antena. LAN nirkabel. Implementasi data nirkabel umum menggunakan perangkat terhubung secara nirkabel melalui LAN. Paket tracer menghubungkan LAN berkabel dan nirkabel. Saat web informasi yang isi berkabel dan nirkabel. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.